Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mewadahi selaku perwakilan Biro Persatuan Ojek Halmahera Selatan, kami dari ada beberapa yang memang kalau kita memperkenalkan satu persatu mungkin waktu yang akan menjadi wasit bagi kita. Jadi kami sampaikan, kami keluarga besar Biro Persatuan Ojek Halmahera Selatan sesuai dengan undangan yang kami diterapkan, kami hadir. Alhamdulillah sesuai dengan tepat waktu. Mungkin itu saja kami dari Biro Persatuan Ojek Halmahera Selatan. Ada yang hadir sini adalah sekretaris Biro, kemudian yang sana ada bendahara Biro. Nama saya Idhar Mahmud sebagai ketua Biro Persatuan Ojek Halmahera Selatan. Ya mungkin itu saja. Tuntutannya apa, Pak? Ya tuntutannya ada yang undangan yang sudah disebarkan. Nanti kemudian kita bahas bersama. Mungkin saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang diundangan ini kan terkait aksi. Nah, substansinya Bapak-Bapak itu ini RDP hari ini tuh tentang apa? Terima kasih. Jadi tuntutan kami yang kemudian jatuh pada aksi dari kemarin, saya pikir sudah dengar secara seksama. Akan tetapi ada beberapa hal yang kemudian kami sampaikan terkait dengan ojek. Nah, memang kami sadari bahwa ojek ini tidak diatur oleh Perda, peraturan daerah. Akan tetapi kami berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Nah, lahir daripada sebuah komunitas kecil yang kemudian kita bangun berdasarkan organisatoris namanya Biro Persatuan Ojek Halmahera Selatan, coba untuk menggali dan kemudian kami coba untuk membangun ekonomi kreatif yang kemudian ada di Halmahera Selatan. Nah, sehingga kami membentuk satu Biro. Nah, cikal bakal yang kemudian kami hari ini adalah terkait dengan tuntutan aksi BBM kemarin, ada beberapa dampak yang kemudian terjadi. Dan itu mungkin kita tahu secara bersama, dampaknya bagian daripada pertanian, dampaknya daripada nelayan, kemudian dari sektor-sektor pengendara roda 2 juga itu yang kemudian terjadi. Jadi substansi yang kemudian kami ingin sampaikan adalah kalau misalkan minyak ini dia memang tetap masih bertahan, maka kami akan bicara soal tarif. Kemudian yang kedua kami sampaikan ada hal-hal yang terjadi di pelabuhan misalkan. Di pelabuhan Kupal itu kami keluarga besar ojek hanya meminta setetes kalau misalkan karyawan yang turun dari pelabuhan dari Ternate ke Labuha, yang kami lihat itu adalah karyawan yang paling banyak daripada penumpang biasa. Sementara kita mempertaruhkan hidup untuk anak dan istri, bagaimana kita mencari uang jajan kepada anak-anak kami, kemudian bagaimana kami memberi makan beras kepada istri kami, yang mau tidak mau kami tertarik pada persoalan ojek. Nah sementara karyawan yang kemudian ada ini, utusan daripada Harita PT Harta Nikel ini, bahwa seluruh penumpang yang ada di karyawan di Kupal, pelabuhan Kupal, itu semuanya naik ke bus. Sementara kami ojek tidak mendapatkan apa-apa. Artinya kami berpikir bahwa ojek kita ini adalah bumi putra Kabupaten Halmahera Selatan yang orang merasa pendodomi tanam di bawah gunung kaki Sibera. Dan itu orang merasa bahwa terjadi sesuatu bukan hanya perorangan, tetapi kami adalah bagian daripada rakyat yang kemudian merasa itu. Nah, kami hanya merasa bahwa pemberhentian bus, kalau misalkan kami jemput, ya jemput. Kalau misalkan pengantaran, biarlah dari perusahaan Harita mengantar kemana terserah. Yang penting bagi tuntutan ojek adalah bagaimana pemberhentian bus bisa kami jemput. Karena biar bagaimanapun kami juga ojek dan kemudian mendapatkan hasil dari situ. Karena dampak daripada ekonomi yang melarat kami pikir akan berdampak pada sosial. Karena kalau misalkan lapar, perut ini dia lapar, bisa jadi kami melakukan pembunuhan, kemudian perampasan kepada orang kaya misalkan. Ini yang kemudian kami takutkan. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Kemudian ada lagi satu hal lagi yang kami sampaikan di premium.
di premium. Biasa Pak Sedot ini, mohon maaf kalau saya kata kurang memang harus saya sampaikan. Biasa Pak Sedot itu dia ke angka di atas itu yang kami mau adalah kasih normal dulu sampai di nol baru pencet lagi. Karena ada yang kemudian kami dapatkan di sana, satu motor suisi dia terkasih kembali DP awal tapi langsung sedot. Yang kami maknai adalah satu hari ini dia memang untung ketika ojek yang kedua akan mendapat kekurangan berdasarkan angka, sementara yang ketiga akan mungkin lebih kurang atau lebih banyak. Jadi kami ada bicara soal pelayanan di SPBU. Substansinya kita sudah dapat. Mungkin ada tambahan satu orang lagi. Jadi soalnya yang terkait. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin saya ingin sedikit menyampaikan kepada teman-teman bahwa persoalan BBM ini kan sekarang bukan cuma persoalan nasional ya, ini isu internasional global, bahwa ada kenaikan harga BBM bukan cuma ada di Indonesia atau di Kalsel, namun seluruh dunia terkait perang yang ada. Lalu kemudian terkait harga, untuk sementara kan kita harga untuk BBM subsidi itu kan masih normal ya, masih di angka yang normal. Mungkin tadi yang terkait pengisian BBM tidak dari angka 0 itu nanti dari pihak Pertamina bisa jelaskan. Terus terkait dengan dari pihak perusahaan penyediaan bis, saya tanya dulu untuk yang masuk di dalam asosiasi ojek yang ada di Kalsel ini berapa banyak Pak? Kalau di dalam angka KTP itu sekitar 70 orang lebih, dan itu masih sementara proses kita Oh yang sudah terdaftar ya? Ya sudah terdaftar. Nah ini saya menengahi saja Pak ya, karena dari pihak perusahaan juga kan tidak ada. Saya coba menengahi di sini. Mungkin yang disiapkan fasilitas daripada perusahaan itu untuk efisiensi waktu. Jadi dia siapkan efisiensi waktu, dipakailah bus untuk rame-rame. Tapi nanti dari kami juga akan menyampaikan ke pihak perusahaan untuk membijaki supaya orang masyarakat juga bisa dapatkan sedikit ongkos dari situ ya. Nah, mungkin ada lagi Pak dari pihak ojek? Ya, harga minyak sekarang di apa berapa teman-teman? Ini minimal harus dijelaskan. Yang berdampak ini minyak sekarang itu sudah naik di di depot itu sudah dapat berapa? Jadi kita dari premium dulu. Premium itu yang pertama adalah 16.600. Itu non subsidi Pak Ya, maksud saya begini, kita bicara soal dampak karena pengaruh pada sejarah kemarin. BBM yang ada pada bensin waktu itu hilang dan kami takutkan pertalite akan hilang seperti hari ini. Nah itu kita kembalikan ke pihak Pertamina supaya nanti. Enggak, maksudnya begini Ibu yang terhormat, ini kan kita pikirnya secara bersama dampak-dampak yang terjadi. Memang hari ini kita belum, tapi kita akan merasakan hal yang sama. Jadi kami hanya meminta penjelasan ini, mohon maaf, entah bicara soal ekonomi global yang terjadi saat ini. Bagi saya secara bangsa Indonesia, kalau misalkan melemahnya rupiah dan kemudian naiknya dolar, saya pikir bangsa Indonesia dulu mampu menciptakan uang sendiri. Nah, secara substansi kemudian ada di daerah ini, kita punya otomatisasi daerah otonom yang kemudian mampu mengambil kebijakan. Artinya di dalam hal Kabupaten Tangerang Selatan ada beberapa beberapa perusahaan yang mampu melahirkan miliaran. Saya pikir dia mampu menjawab tantangan yang ada di Kabupaten Tangerang Selatan. Pertanyaan kami, seberapa banyak kontribusi PT Halita yang kemudian diberikan Kabupaten Tangerang Selatan? Coba saya jawab dulu. Izin pimpinan. Ini kan rapat yang pada dasarnya masyarakat itu pingin substansi kita itu jelas. Masyarakat itu pingin transparansi kita dalam soal menjawab kebutuhan-kebutuhan publik itu dia jelas. Cocok. Jadi paling tidak kami berharap semua ini kita tidak saling menyalahkan. Tetapi apa salahnya kalau kita saling memperbaiki dan untuk menghargai etika dalam rapat ini. Saya harap pimpinan untuk lebih memandu acara ini supaya lebih detail dan lebih
formasi yang jelas sehingga satu persatu itu mendapat bagian, sehingga kami juga ini barangkali ada beberapa hal yang perlu kami pertanyakan dan itu perlu dijawab oleh masing-masing bidang yang terkait sesuai dengan apa yang mereka pernah menyuarakan soal itu. Silakan pimpinan. Mungkin tambahan boleh pimpinan? Ya, untuk menambahkan soal premium, kami melihat soal kelangkaan minyak subsidi itu menjadi suatu hal yang penting bagi teman-teman masyarakat umum, ya ojek dan pengendara roda empat. Itu rata-rata yang kamu perhatikan. Setiap satu hari terjadi kehabisan stok Petrolite. Kalau coba tuh cek rata-rata di depo itu ada Petrolite. Nah, kalau berdasarkan dengan hasil investigasi kami di lapangan, itu untuk Petrolite yang menjual di angka 16.000 sampai 15.000. Iya. Di luar yang Petromax ada Petrolite. Nah, dari kami yang memohon pada pihak Pertamina untuk menertibkan pelayanan subsidi dan menjaga stok Petrolite sehingga akan mempengaruhi orang. Antri ini akan panjang. Ketika masyarakat mendengar tidak lagi mampu untuk menambah bensin Petromax, orang kita Petrolite. Yang sasarannya adalah orang untuk ojek. Antri dan membawa waktu. Saya kira demikian kembalikan. Pimpinan. Kasih di dinas juga. Tadi sebelum kita mulai kan saya sudah sampaikan, kalau belum dipersilakan berarti jangan dulu bicara biar rapat ini bisa berjalan dengan baik dan benar. Tadi saya mau tanya dulu Pak terkait depot supaya kita juga menjadi informasi depot yang di daerah mana Pak? Rata-rata semuanya betul cek itu. Izin pimpinan. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua yang hadir di sini. Ya, saya langsung saja. Ini substansinya sebenarnya dari ojek minta supaya kalau memang minyak tidak bisa diturunkan karena kita tidak bisa menurunkan ya. Jadi kita tidak bisa menurunkan. Tapi bagaimana cara supaya dia ojek-ojek ini bisa mendapatkan minyak subsidi yaitu Pertalite. Nah, dalam hal ini Ibu Kadis beserta dengan Pertamina beserta dengan Pak Haji bagian untuk menjual Pertalite itu jangan dijual di depot-depot. Jadi depot-depot hanya bisa menjual Pertamax. Bisa. Ya. Tapi kami diberikan kepada itu kan banyak pompa mini yang di jalan-jalan itu kan tidak punya izin itu kalau saya tahu tidak ada izin itu ilegal semua. Jangan diberikan Pertalite ke mereka, berikan Pertamax ke mereka karena itu industri begitu. Artinya Pertalite itu hanya bisa ada di SPBU di stasiunnya bisa ya Pak, sehingga sudah tidak ada lagi Pertalite itu di bensin Pertamina itu yang ada hanya di SPBU. Iya, jadi yang pertama itu kita kalau itu kita sudah bisa tertibkan sehingga SPBU bisa ada Pertalite selamanya. Itu saya rasa bisa jalan, mereka tidak akan menuntut lagi untuk kenaikan ojek karena mereka masih mendapat minyak subsidi. Tapi kalau itu tidak bisa, mereka harus beli Pertamax, ya otomatis mereka Pak Kadis Perhubungan harus naikkan harga tarif. Yang kena lagi nanti masyarakat di bawah lagi, kan begitu. Jadi itu pertama yang harus ditekankan ya. Yang kedua menyangkut di pelabuhan itu, menyangkut bis itu Pak Kadis, coba koordinasi dengan pihak Harita, karena memang itu terjadi yang saya lihat. Bis banyak masuk, akhirnya ojek tidak dapat bagian, karena mereka semua antar dengan bis. Para karyawan itu turun, padahal itu mereka naik bis juga dibayar. Bukan gratis itu, naik bis itu dibayar, dipotong, perusahaan potong. Akhirnya perusahaan bisa beli bis. Dan saya tahu seperti itu.
Begitu juga hubungan laut tentang speed. Itu kapal cepat itu mereka naik, itu karyawan naik tetap dibayar, dipotong gaji. Kenapa tidak bisa ditekan bahwa jangan ada lagi kapal cepat, biarkan speed yang punya masyarakat bisa beroperasi, kan begitu? Kan tetap dibayar. Bukan perusahaan tidak dibayar, perusahaan tetap bayar di karyawan tetap pemotongan di angkutan. Jadi itu yang perlu. Kalau memang bis tidak boleh lagi mengambil penumpang di dalam pelabuhan, itu saya ditekan. Sehingga ojek-ojek bisa ambil di dalam pelabuhan. Kalau ojek ambil dalam pelabuhan, ini mendapat income juga di pintu masuk. Karena ojek bayar pintu masuk. Kalau bis cuma bayar 10.000, ojek bayar berapa? Kalau banyak ojek, nah ini yang dinas perhubungan harus memperhatikan ini. Ini harus dirubah. Ditekan di perusahaan. Jangan lagi menggunakan bis, bila perlu sampai antar. Bukan cuma tadi bilang antar ya terserah perusahaan, jangan sediakan bis. Perusahaan pun banyak kok. Cuma menguntungkan masyarakat yang segelintir saja, masa tidak bisa? Kan begitu. Oh begitu. Berapa? Itu dalam tahun 2025 kemarin itu saja triliun. Oh cuma kasih jangan ambil semua ini. Kalau saya lihat memang hari tak mau ambil semua, mau darat mau laut ambil semua. Tinggal udara saya, kalau mereka punya perusahaan yang sudah ada penerbangan pasti udara mereka ambil, dari laut darat udara mereka kuasai. Jadi itu yang perlu ya Pak dari Pertamina, kalau boleh tidak ada lagi pompa mini itu menjual Pertalite. Kalau boleh hanya ada Pertamax, kan kita bisa lihat. Jadi ojek-ojek nanti pantau juga. Kalau ada bikin laporan, bahwa pompa mini ini menjual Pertalite. Karena itu tidak bisa. Yang harus bisa, regulasinya kan tidak bisa. Itu harus ada Pertamax. Apalagi mereka tidak punya izin, Bu Kades. Kan begitu. Ya sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Ono, mungkin dari Ketua Komisi ada penyampaian, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara Satuan Ojek Halmahera Selatan yang saya cintai, yang mewakili Pertamina, ya, selamat datang, salam kenal, Ibu Kades Perindako bersama jajarannya, Kadis Perhubungan yang kami hormati bersama jajaran. Baik, sebelum pada pembahasan ini, mohon maaf saya harus arahkan dulu. Ya. Yang pertama, untuk mengukur kelangkaan akibat apa itu kan nanti dijawab oleh Pertamina. Tapi kita mau ingin tahu berapa ton yang dikeluarkan oleh Pertamina kepada penyalur. Ya, dan di mana-mana saja, ya, kan kita belum tahu ini, ya, baik non subsidi maupun subsidi. Nah, kemudian dari berbanding dengan penyalur atau pendistributor itu ada berapa di hasil ini? Ya, apakah ada tembakan langsung dari Ternate? Tembak langsung tanpa melalui di sini atau gimana? Kan kita belum dapat gambaran karena ada penyalur, misalkan BBM kemarin minyak tanah itu kan penyalur dari Ternate, dia tidak lewat Alsel, sehingga itu menjadi kesulitan kita untuk mengundang mereka datang. Ya, itu tidak ini karena tidak ada perwakilan di sini juga Ibu Kades. Barangkali untuk sementara kita minta penjelasan dari Pertamina dulu. Ya, baru kemudian kita diskusi lebih lanjut terkait dengan tadi yang sudah disampaikan. Barangkali demikian, saya silakan kepada Ibu Wakil untuk memberikan penjelasan. Baik, terima kasih Pak Komisi. Mungkin akan dijelaskan ke yang langsung dijelaskan oleh Ibu Kadis. Kita kemudian dari pihak Pertamina. Silakan.
itu supaya kita semua bisa tahu. Terima kasih. Mohon maaf, saya langsung saja. Perlu kita ketahui bersama sesuai demo kemarin itu kita pemerintah daerah menindaklanjuti dengan rapat yang dipimpin oleh organisasi pada hari Jumat, dan kami dari dinas menindaklanjuti. Tadi ini kami awalnya kami mendapat informasi bahwa akan dapat dengan pendapat pada tanggal 26. Makanya kami jadwalkan, tadi kami rapat dengan agen, pimpinan agen. Jadi tadi kami sudah rapat dengan Pertamina, agen Barang Raya, dan juga Mitamar dan Sinergi di kantor tadi. Dan rencananya insya Allah kami juga akan rapat dengan Satgas BBM. Dan juga besok ini rencana kami akan panggil pengecer-pengecer yang jualan minyak di sepanjang jalan Kenangan, di jalan Labuha maupun ke Mandawong maupun menuju Babang. Dan perlu diketahui bersama bahwa sesuai dengan surat yang kami miliki dari tanggal 23 Februari 2026 dari Migas, yang mana menyampaikan kuota jenis bahan bakar minyak atau GBT dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan untuk tahun 2026. Untuk Labuha, kuota GBT minyak solar itu sebanyak 5.458 KL, dan minyak tanah 11.105 KL, dan kuota untuk bahan bakar minyak khusus penugasan Pertalite dalam hal ini itu sebanyak 9.265 KL. Sebagaimana kita ketahui dan perlu kita ketahui bersama bahwa di Halmahera Selatan ini ada terdapat satu SPBU reguler yaitu di Labuha, dan SPBU CP Adi Pratama di Bumi di Babang, dan CP Sahabat Nelayan Kondit. Ada 10 SPBU satu harga atau dikenal dengan kompas yang tersebar, dan 3 SPDN khusus untuk nelayan, dan juga Pertasop ada 3. Jadi jumlah keseluruhan ada 12. Dan dari data yang kami telah sampaikan ke Pak Ketua Komisi dan jajarannya sudah ada di tangan Bapak-bapak dan Ibu, bisa dilihat langsung. Dan ini saya sampaikan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Ketua dari OJEK tadi, menyampaikan bahwa ada kedapatan, maksudnya pelayanan di SPBU yang tidak mulai dari titik nol. Hal ini sudah kami dari dinas sudah tidak lanjuti, dan kami sudah sampaikan ke SPBU, pemilik SPBU. Kebetulan waktu itu juga Pak Haji ada hadir, ada berada di Labuha. Kami sampaikan untuk setiap pagi, apel pagi itu selalu ingatkan karyawan agar melakukan pelayanan, termasuk harus mulai dari angka 0. Jadi perlu para OJEK ketahui atau kita ketahui bersama bahwa bila kita berhak karena berbeli ada raja. Jadi ketika mereka walaupun mau cepat-cepat, kita harus sampaikan bahwa tolong mulai dari 0. Karena tolong beli torpedo ini. Jadi itu. Jadi walaupun kita sudah dari dinas sudah ingatkan berulang kali karena ada laporan-laporan seperti itu, tapi ketika kita turun di lapangan tidak kedapatan. Begitu juga dengan perubahan menyangkut yang beberapa waktu lalu bahwa dosennya tidak benar, bahwa ada kecurigaan kilometer jadi tembak katanya ada angin. Jadi saya bersama kepala UPTD meteorologi kita bawa alat langsung dan kita proyek langsung. Tapi kedapatan di lapangan alat mereka memang benar-benar berfungsi.
Jadi apa yang dibuat-buatkan sampai pada naik di media heboh kiri kanan itu tidak benar, karena di lapangan yang kita dapatnya seperti itu. Terus perlu diketahui juga bahwa kami sampai hari ini tidak pernah memberikan rekomendasi atau izin untuk Pertamini berjualan di rumah-rumah mereka tuh, atau yang botol-botol yang berjual-jual di BBM di botol-botol. Dan kami dari dinas sangat memperhatikan terutama pertalite dan solar, karena ini subsidi di dalam aturan PP 117 2021 yang mana ini adalah telah dirubah dari 191 2014 tentang pengendalian pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Itu di situ untuk JBT dan JBKP BBM yang diberi subsidi ini adalah maksudnya negara, ini subsidi dan kompensasi oleh negara, maka pemerintah daerah dalam hal ini juga dinas teknis berperan aktif turut serta mengawasi pendistribusian hal-hal tersebut yang tadi disebutkan. Jadi kami selalu proses di lapangan dan saya juga turut serta